Tahun baru tanpa trompet dan kembang api. Malam pergantian tahun identik dengan pesta kembang api, bunyi trompet di mana-mana, dan orang yang berkendara lalu lalang hingga dini hari. Namun suasana meriah itu dipastikan tidak akan terjadi pada malam pergantian tahun 2020 menuju 2021. Kenapa? Karena alasan pandemi COVID-19 yang masih membayangi, maka Kapolda Kalimantan Selatan Rikwanto memastikan tidak akan menerbitkan izin keramaian pada malam tahun baru. Masyarakat diimbau untuk merayakan di rumah masing-masing. Nah, kegiatan baru ini patut kita duga adalah klaster Natal dan Tahun Baru. Kalau kita biarkan berlalu begitu saja tanpa diatur, bisa jadi setelah Natal Tahun Baru akan muncul pertumbuhan orang yang tertular COVID lebih besar lagi. Nah, untuk itu mengacu pada kebijakan pusat untuk di Kalimantan Selatan, Polda tidak akan memberikan izin keramaian. Artinya silakan Natal disikapi dengan protokol kesehatan. Karo Ops Polda Kalimantan Selatan Subhan juga menegaskan pihaknya tidak akan menolerir setiap aksi kerumunan yang terjadi pada malam pergantian tahun dan akan melakukan aksi pembubaran paksa. Pembubaran ini juga berlaku di tempat-tempat hiburan malam termasuk kafe yang diharuskan tutup paling lambat pada pukul 8 malam untuk mencegah munculnya kerumunan massa. Tidak ada kerumunan di tahun baru, tidak ada pesta kembang api di Siring, tidak ada lagi ada orang yang tahun baru, semua harus stay di rumah. Kemudian di tempat-tempat objek wisata maksimal hanya 50, kalau toh ada harus ditutup. Jangan sampai nanti tim yang akan tutup tempat objek wisata itu. Natal untuk gereja sementara tidak boleh menggunakan tenda, acaranya virtual. Selama tidak ada kerumunan boleh, tapi kalau ada kerumunan kita akan bubarkan dengan paksa. Dari mulai sekarang sampai dengan tahun baru. Untuk mendukung kebijakan dari aparat kepolisian ini, maka menurut PJ Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, pemerintah provinsi juga menerbitkan surat edaran terkait larangan berkumpul di satu tempat untuk merayakan tahun baru, termasuk pada saat libur panjang Natal dan Tahun Baru. Tujuannya tidak lain agar tidak muncul klaster baru penularan COVID-19 pada masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Jadi bagi masyarakat yang akan melaksanakan libur Natal dan Tahun Baru juga diharapkan agar tidak berkumpul di satu tempat yang mengakibatkan nanti terjadi klaster-klaster baru. Kemudian perayaan-perayaan yang berlebihan itu juga dihindari hingga pelaksanaan perayaan Tahun Baru dan Natal nanti tidak menjadi menambah jumlah positif yang terkena COVID di Kalimantan Selatan. Meski begitu, Provinsi Kalimantan Selatan tetap mewaspadai adanya peningkatan kasus COVID-19 pasca libur panjang akhir tahun, di mana menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan Muhammad Muslim, saat ini masih terjadi kenaikan cukup signifikan pada jumlah kasus baru sebagai dampak dari libur panjang akhir Oktober lalu. Kita ini kan berada di urutan 12, ya, tetapi tetap perhatian kalau perhatian pusat itu kan 12 sekarang. Kalau peningkatan memang pasca libur kemarin 3 minggu itu karena kan tanggal 9. Nah, kalau kita lihat pasca libur kemarin itu kan 2-3 minggu kelihatannya itu ada terjadi kenaikan. Tapi kan ini lanjut lagi dengan libur Natal Tahun Baru, jadi kita ini tetap waspada terus sampai. Data Satgas Penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan memperlihatkan total jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sudah mencapai 15.000 kasus lebih, di mana 89% lebih diantaranya atau lebih dari 13.000 orang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sedangkan jumlah kasus aktif berada di kisaran 6%, dengan jumlah orang yang masih menjalani perawatan di bawah 1.000 orang.